Halo semuanya, selamat datang kembali di channel D1 Ilmu. Senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian para pencari ilmu yang gak pernah puas. Pernah nggak sih kalian perhatikan, di dunia ini ada dua tipe pekerja? Coba bayangkan di sebuah proyek bangunan. Tipe pertama adalah pekerja yang kalau pagi semangatnya membara, tapi begitu beban kerja ditambah, atau hari sudah siang dan matahari makin terik, langkah kakinya mulai melambat. Gerakannya mulai lunglai karena keberatan beban. Ini manusiawi, kan? Tapi, ada tipe kedua. Tipe ini unik banget, mau dikasih beban 1 sak semen atau 1 ton besi di punggungnya, langkah kakinya tetap stabil. Ritme jalannya tetap sama dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Seolah-olah beban itu nggak ada artinya buat dia. Dia nggak kenal istilah, ngaret, atau melambat. Nah, teman-teman, di dunia mesin listrik yang saya pelajari di teknik elektro ini, tipe kedua yang tangguh tadi namanya adalah motor sinkron. Shutterstock. Mungkin sebagian besar dari kita lebih akrab sama saudara jauhnya, yaitu motor induksi. Itu loh, motor yang ada di kipas angin rumah, mesin cuci, atau pompa air. Motor induksi itu kalau bebannya berat, putarannya bakal sedikit melambat atau kita sebut dengan slip. Tapi motor sinkron? Dia beda kasta. Dia ini bisa dibilang, atlet elitnya dunia industri. Hari ini, saya nggak mau cuma bahas teori membosankan yang ada di buku teks. Dalam 15 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas secara mendalam. Kenapa motor ini, sombong, banget nggak mau berubah kecepatannya? Gimana sih cara kerjanya yang unik sampai harus pakai 2 jenis listrik sekaligus? Dan yang paling penting, kenapa pabrik-pabrik besar rela keluar uang miliaran rupiah cuma buat beli mesin satu ini? Siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, dan pastikan fokus, karena kita bakal masuk ke dunia magnet yang sangat disiplin. Sebelum kita masuk ke kabel-kabel dan magnet, kita harus paham dulu satu kata kunci, sinkron. Apa sih artinya sinkron dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan kalian lagi nonton pertunjukan tari kolosal atau baris berbaris paskibraka. Ketika pemimpin kasih komando, maju jalan, maka 1000 orang di belakangnya akan melangkahkan kaki di detik yang sama, dengan lebar langkah yang sama. Kalau pemimpinnya mempercepat tempo musiknya, semua penari ikut bergerak lebih cepat secara bersamaan. Gak ada yang boleh telat meski hanya setengah senti. Itulah sinkron. Dalam motor sinkron, pemimpin barisannya adalah frekuensi listrik dari PLN. Di Indonesia, frekuensinya adalah 50 Hz. Artinya, listrik itu berdenyut 50 kali dalam 1 detik. Si motor sinkron ini sudah berjanji, dia bakal mengikuti denyut itu dengan setia. Kenapa ini penting? Di industri, ada mesin yang kalau kecepatannya berubah sedikit saja, produknya bisa gagal total. Bayangkan mesin pembuat kertas raksasa. Kertas itu tipis banget. Kalau motor penariknya melambat sedikit sementara motor di depannya tetap kencang, kertasnya bakal melengkung. Sebaliknya, kalau motor di depan terlalu kencang, kertasnya bakal sobek. Disinilah motor sinkron jadi pahlawan karena dia menjamin kecepatan yang 100% stabil. Sekarang, mari kita bedah apa yang ada di dalam perut mesin ini. Motor ini punya 2 bagian utama yang saling jatuh cinta, stator dan rotor. Stator itu bagian yang diam, yang menempel di bodi motor. Di dalam stator ini ada lilitan kabel tembaga yang kalau kita kasih listrik 3 fasa, dia bakal menciptakan fenomena ajaib yang namanya medan magnet putar. Bayangkan ada magnet raksasa yang gak kelihatan, lagi lari muter-muter di dalam dinding motor itu dengan kecepatan sangat tinggi. Lalu di tengahnya ada rotor, bagian yang berputar. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Di motor biasa, rotor itu cuma nunggu induksi. Tapi di motor sinkron, si rotor ini kita kasih makan listrik DC atau arus arah lewat kabel khusus. Efeknya apa? Si rotor ini berubah jadi magnet permanen yang punya kutub utara dan selatan yang sangat kuat. Sekarang, coba bayangkan kejadian ini. Ada magnet yang lari muteri lintasan, di stator, dan ada magnet kuat di tengahnya, rotor. Sesuai hukum alam, kutub utara magnet stator bakal menarik kutub selatan magnet rotor. Mereka akhirnya gandengan tangan. Genggaman magnet ini kuat banget, teman-teman. Karena sudah saling mengunci atau magnetic locking, maka si rotor mau nggak mau harus lari secepat magnet yang ada di stator. Inilah alasan kenapa kecepatannya nggak pernah berubah. Mau kamu kasih beban seberat apapun, selama genggaman tangan magnet ini nggak putus, kecepatannya bakal tetap sama mengikuti irama frekuensi listrik. Tapi, ada satu rahasia gelap dari motor sinkron ini.
Meski dia sangat kuat dan disiplin saat sudah berjalan, ternyata dia punya kelemahan memalukan. Dia nggak bisa mulai jalan sendirian. Coba bayangkan gini. Magnet di stator itu larinya cepat banget sejak detik pertama listrik dinyalakan. Kita bicara soal 1.500 atau 3.000 putaran per menit secara instan. Sementara itu, si rotor di tengah adalah besi raksasa yang sangat berat dan posisinya lagi diam, inersia. Pas magnet stator lewat di depan rotor sambil bilang, "Ayo gandengan." Si rotor baru mau gerak dikit, magnet statornya sudah lari jauh ke depan. Sedetik kemudian magnetnya lewat lagi dari belakang, si rotor mau nangkep, tapi magnetnya sudah hilang lagi. Akhirnya, motor ini cuma getar-getar doang di tempat, bunyi, hum, tapi nggak muter. Dia gagal nangkep gandengan tangan, itu karena magnet luarnya terlalu ngebut. Makanya, motor sinkron butuh bantuan. Dia harus dimanja dulu di awal. Biasanya, kita pakai bantuan motor lain buat muterin dia sampai kecepatannya hampir menyamai magnet stator. Atau kalau di zaman sekarang, kita pakai alat canggih namanya inverter atau VFD. Alat ini bakal kasih listrik dengan frekuensi yang mulainya pelan banget, dari 1 Hz, 2 Hz, perlahan-lahan sampai si rotor sanggup nangkep gandengannya. Baru deh kecepatannya dinaikkan sampai maksimal. Mungkin kalian bertanya, D1 Ilmu, kalau ribet banget harus pakai 2 jenis listrik dan susahnya lainnya, kenapa pabrik masih mau pakai? Jawabannya ada pada 2 hal, efisiensi dan faktor daya. Pabrik-pabrik besar itu punya ribuan motor. Kalau semuanya pakai motor induksi biasa, jaringan listrik mereka bakal kotor dan gak efisien. PLN bakal kasih denda karena mereka dianggap boros daya. Nah, motor sinkron punya kemampuan ajaib untuk memperbaiki kualitas listrik. Dia bisa bekerja sambil menyuntikkan daya tambahan ke jaringan pabrik supaya aliran listriknya jadi bersih lagi. Bayangkan motor sinkron ini seperti karyawan yang selain kerjanya bagus, dia juga rajin bersihin meja kerja teman-temannya yang berantakan. Perusahaan mana yang gak mau punya karyawan kayak gitu? Selain itu, di industri besar seperti pabrik semen yang butuh mesin penggiling raksasa, atau pembangkit listrik yang harus sinkron dengan kabel sepulau Jawa, motor ini adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Tanpa kedisiplinan motor sinkron, jam dinding listrik kita mungkin bakal telat tiap jam, dan kertas-kertas di pabrik bakal sobek semua. Jadi, itulah perjalanan kita mengenal si motor sinkron. Mesin yang punya harga diri tinggi, sangat setia pada janji frekuensinya, agak susah diajak mulai, tapi kalau sudah jalan, dialah yang paling bisa diandalkan. Dunia teknik elektro itu luas banget, teman-teman. Dan motor sinkron hanyalah satu kepingan puzzle dari betapa kerennya sistem tenaga listrik kita. Semoga penjelasan ala D1 Ilmu ini bikin kalian gak cuma tahu namanya, tapi benar-benar paham, jiwa, di balik putaran mesin ini. Kalau kalian suka penjelasan mendalam dan santai seperti ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Share video ini ke grup kelas atau teman-teman sesama pecinta teknik.